Hacker Bijorka diminta netizen buka kasus Ferdy Sambo. Langsung celek, Tito, itu orang Anda? Semoga waktunya cukup untuk menjawab. Ya, Bijorka hacker ramai menjadi perbincangan publik. Ulahnya mulai dari meretas data SIM card pembunuh Munir hingga data presiden. Netizen Indonesia pun banyak yang meminta hacker ini untuk membuka kasus Ferdy Sambo. Tak disangka Bijorka justru malah mencolek Tito. Akun media sosial Twitter Bijorkazism ditangguhkan setelah belak-belakan bongkar data pribadi para pejabat Indonesia dan berbagai data penting lainnya. Kini hacker Bijorka kembali muncul menggunakan akun Twitter lain, yakni Bijorkazism. Tampak tak kapok, hacker Bijorka kembali berulah. Kali ini peretas tersebut mencolek Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Melalui akun Twitter @Bijorkazism pada Senin 12 September 2022, Bijorka mengunggah sebuah cuitan tentang hubungan Ferdy Sambo, si dalang pembunuhan Brigadir J, dengan Mendagri Tito Karnavian. Dia mencolek dan menuliskan, "Apa kabar Pak Tito Karnavian? Banyak orang bertanya tentang kasus Sambo, tapi karena Sambo adalah orang Anda, saya harap Anda pun punya waktu untuk menjawab pertanyaan rakyat Indonesia," tulis akun tersebut. Di dalam cuitannya, "How are you sir Tito Karnavian? Many people ask me about the Sambo case, but since Sambo is your guy, I hope you have enough time to answer questions from Indonesian citizens." Kini akun Twitter @Bijorkazism tersebut turut ditangguhkan. Sebelumnya, melalui akun Twitternya @Bijorkazism, hacker Bijorka mengunggah cuitan yang berisi tentang curhatan motifnya dalam meretas data di Indonesia. Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tak akan ada yang berubah jika orang bodoh masih diberikan kekuatan besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, tulisnya. Saya ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan yang data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah, sambungnya. Hacker Bijorka juga menyebutkan bahwa dirinya mempunyai seorang teman asal Indonesia yang tinggal di Warsaw, Polandia. "Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsaw dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan ini untuknya," cuit hacker Bijorka dalam akun Twitternya. Hacker Bijorka kembali beraksi membongkar data sosok terduga pelaku pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Dengan berani, Bijorka membagikan tautan tentang sosok pembunuh itu melalui akun media sosial Twitternya @Bijorkazism. "Ya, aku tahu kalian semua sudah menunggu ini. Jadi siapa yang membunuh pria baik ini?" tulis akun Bijorka sambil mencantumkan tautan artikel "Siapa yang membunuh Munir?" Melalui tautan yang dibuatnya, hacker Bijorka menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan Munir adalah Muhdi Purwopranjono. "Siapa yang membunuh Munir?" bunyi judul tautan yang dibuat oleh Bijorka. "Saya akan memberi kalian nama jika kalian bertanya siapa yang berada di balik pembunuhan Munir. Dia adalah Muhdi Purwopranjono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya." Wow, suatu berita yang mengejutkan. Tak hanya itu, Bijorka bahkan turut mengunggah data pribadi milik Muhdi Purwopranjono hingga tercantum juga nama NIK dan KK milik terduga pelaku pembunuh Munir. Diketahui, Munir yang merupakan koordinator dari Kontras yang sangat vokal dan mengungkapkan pelaku di balik penculikan 13 aktivis pada tahun 1997-1998. Saat itu, Munir sedang dalam perjalanan ke Belanda demi menempuh pendidikan di sebuah universitas di Belanda, yakni Universitas Utrecht, Amsterdam.
Munir menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 yang lepas landas pada tanggal 6 September 2004 dari Jakarta. Diketahui pesawat ini naiki Munir sempat transit di Changi Airport, Singapura sebelum akhirnya kembali lepas landas. Munir Said Talib dilaporkan meninggal dunia 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian Belanda, ditemukan racun arsenik dalam tubuh Munir. Dalam kasus pembunuhan Munir, Polikarpus yang merupakan kru tambahan di penerbangan GA974 dinyatakan sebagai pelaku dengan hukuman 20 tahun penjara, namun dia bebas setelah menjalani 14 tahun hukuman penjara. Sedangkan Muhdi Purwa Prajono yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya sempat menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir Said Talib dengan motif dendam soal kasus penculikan aktivis 1997-1998 yang dibuka oleh Munir. Namun pada persidangan Muhdi tidak terbukti terlibat dalam penculikan sehingga pada 31 Desember 2008 Muhdi Purwa Prajono terbebas dari dakwaan. Hacker Bijorka kini kembali menyentil soal kasus pembunuhan Munir Said Talib. Peretas itu bahkan menyinggung soal upaya dilakukan Presiden Jokowi. Jokowi berjanjilah untuk menyelesaikan kasus kematian Munir kembali ditagih. Karena sejak kontrak dibuat, kasus Munir masih dalam penanganan, tulis Bijorka dalam akun Twitternya. Kasus kematian Munir ini bahkan terancam kadaluarsa jika tidak ada penuntutan atau status korban tidak merubah menjadi pelanggaran HAM berat. Apa yang terjadi dengan janjimu Pak Presiden? Beberapa saat setelah artikel itu dibuat, akun Twitter Bijorka tampak dalam penangguhan. Melalui cuitan akun Twitternya Bijorkanism pada Minggu 11 September lalu, peretas alias hacker Bijorka diketahui menyinggung Puan Maharani dan Erick Thohir soal kenaikan harga BBM. Kini Bijorka juga menyentil pegiat media sosial Denny Siregar. Hai @Denny Siregar 7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang? Fenomena hacker Bijorka menuai sorotan netizen, bahkan di media sosial Twitter Tegar Bijorka menduduki posisi teratas dalam trending di aplikasi burung biru itu. Netizen pun memberikan berbagai macam komentar. Bijorka adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia yang ingin merdeka dari ketertindasan pemerintahnya sendiri yang setuju acungkan jempol, kata netizen. Kominfo masih ribet ngelacak Bijorka. Manajer Deddy Kobuzer dah dapat kontaknya. Fenomena Bijorka harusnya membuat pemerintah sadar diri, mengakui kelemahan, kegagalan, ketidakbecusan kerja, bangun pertahanan cyber, lalu minta maaf kepada masyarakat Indonesia.